Halo guys, perkenalkan nama saya Christian Piri dengan NIM 1914 2010 245. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan semester 4. Pada saat ini saya akan membuat tugas video tentang patofisiologi afiksia sebagai tugas dari mata kuliah Keperawatan Anak 1 dengan dosen Nurse Sisviani Sarimin, Eskep, Mkep, spesialis anak. Patofisiologi afiksia. Hampir setiap proses kelahiran selalu menimbulkan afiksia ringan yang bersifat sementara. Proses ini dianggap perlu sebagai perangsang komoreseptor pusat pernapasan agar terjadi primaris gasping, yang kemudian berlanjut dengan pernapasan teratur. Pada afiksia neonatorum, seperti ini tidak memiliki efek buruk karena diimbangi dengan reaksi adaptasi pada neonatus. Pada penderita afiksia berat, usaha napas ini tidak tampak dan baik selanjutnya dalam periode apnea. Apnea atau kegagalan pernapasan mengakibatkan berkurangnya oksigen dan meningkatkan karbon dioksida. Pada akhirnya mengalami asidosis respiratorik. Pada tingkat ini, di samping penurunan frekuensi denyut jantung, ditemukan pola penurunan tekanan darah dan bayi nampak lemas. Pada afiksia berat, bayi tidak bereaksi terhadap perangsangan dan tidak menunjukkan upaya bernapas secara spontan. Pada tingkat pertama, gangguan pertukaran gas, menurunnya tekanan O2 darah mungkin hanya menimbulkan asidosis respiratorik. Tetapi bila gangguan berlanjut, maka akan terjadi metabolisme anaerob dalam tubuh bayi sehingga terjadi asidosis metabolik. Selanjutnya akan terjadi perubahan kardiovaskuler. Pada tingkat selanjutnya akan terjadi perubahan kardiovaskuler yang beberapa keadaan diantaranya: yang pertama, hilangnya sumber glikogen jantung berpengaruh pada fungsi jantung. Yang kedua, kurang adekuat pengisian udara alveolus berakibat tetap tingginya resistens pembuluh darah paru sehingga sirkulasi darah menuju paru dan sistem sirkulasi tubuh lain mengalami gangguan. Yang ketiga, asidosis metabolik mengakibatkan turunnya sel jaringan otot jantung berakibat terjadinya kelemahan jantung. Dari proses patofisiologi tersebut, sehingga fase awal afiksia ditandai dengan pernapasan cepat dan dalam selama 3 menit periode hiperapnea, diikuti dengan apnea primer kira-kira 1 menit, di mana pada saat itu pulsasi jantung dan tekanan darah menurun. Kemudian bayi akan mulai bernapas gasping 8-10 kali per menit selama beberapa menit. Gasping ini semakin melemah sehingga akhirnya timbul apnea sekunder. Pada afiksia berat bisa terjadi kerusakan pada membran sel, terutama sel susunan saraf pusat, sehingga mengakibatkan gangguan elektrolit. Akibatnya menjadi hiperkalemia dan pembengkakan sel. Kerusakan sel otak terjadi setelah afiksia berlangsung selama 8-15 menit. Menurun atau terhentinya denyut jantung akibat dari afiksia mengakibatkan iskemia. Iskemia akan memberikan akibat yang lebih hebat dari hipoksia karena menyebabkan perfusi jaringan kurang baik, sehingga glukosa sebagai sumber energi tidak dapat mencapai jaringan dan hasil metabolisme anaerobik tidak dapat dikeluarkan dari jaringan.